Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahabbuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya arhamar rahimin. Para jemaah, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita melanjutkan bahasan dan kajian kita. Kita masih pada pembahasan tentang kemuliaan itu dengan ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sesuatu itu dinilai mulia itu kenapa? Ini menarik nih jemaah teman-teman. Sesuatu itu dinilai mulia kenapa? Kenapa ini dikatakan mulia itu kenapa? Beliau menyebutkan ada 4 hal. Sesuatu itu dikatakan mulia. Ada 4 sebab. Dikatakan, oh ini mulia, oh ini enggak. Itu karena 4 sebab, kata beliau. Yang pertama, umumu manfaatihi. Manfaatnya yang sangat luas sekali. Manfaatnya yang sangat besar dan manfaatnya sangat luas sekali. Ini sebab pertama, sesuatu itu dikatakan mulia karena manfaatnya yang begitu besar. Sesuatu itu dikatakan sangat berharga. Ya, sangat berharga, sangat bernilai. Kapan? Ketika manfaatnya itu sangat luas. Artinya manfaatnya itu tidak hanya sebatas pada individu, tidak terbatas pada kelompok tertentu, tidak terbatas pada negara tertentu, tidak terbatas pada keturunan dan bangsa tertentu, kota tertentu, ormas tertentu, tidak. Tetapi manfaatnya itu luas sekali. Mau kota mana saja, mau bangsa mana saja, mau kelompok masyarakat mana saja, manfaatnya akan bisa menyentuh semuanya. Ya, akan menyentuh semuanya. Yang kedua, syiddatul haja ilai wa adamul istighna anhu. Sangat dibutuhkan dan manusia tidak bisa terlepas darinya. Ya, sangat dibutuhkan dan tidak bisa terlepas darinya. Setiap orang, mau individu, mau kelompok masyarakat, mau bangsa mana, mau negara mana, mau suku mana saja, terlepas dari perbedaan bangsa, bahasa, suku, budaya, terlepas dari perbedaan apa saja, manfaatnya sangat luas
dan semuanya sangat membutuhkan dan tidak bisa dia berlepas diri darinya. Nggak bisa. Ini sebab yang kedua, sesuatu itu dikatakan mulia. Yang ketiga, zuhurun naqs wasyar bifaqdih. Terjadi ketimpangan, kekurangan, problem, permasalahan ketika itu hilang. Ya. Ketika sesuatu yang dinilai mulia ini hilang, maka akan terjadi kekurangan, akan terjadi ketimpangan, akan terjadi kesenjangan, akan terjadi banyak keburukan ketika itu hilang dari diri mereka. Masya Allah ya. Sebuah analisa yang sangat dalam dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi manfaatnya yang begitu luas. Setiap orang sangat membutuhkan dan gak bisa berlepas diri darinya. Akan terjadi problem dan permasalahan bahkan keburukan ketika itu hilang pada diri mereka. Dan yang keempat adalah husulul ladzah was surur wal bahja biwujudi. Ketika itu ada, akan terjadi kebahagiaan. Akan terjadi kebahagiaan. Kesenangan pada diri mereka. Ini 4 sebab kriteria yang menentukan bahwa itu bernilai, bahwa itu mulia atau tidak. Ya, sebuah analisa yang luar biasa. Apa tadi? Yang pertama adalah manfaatnya yang begitu luas. Kemudian manusia, setiap individu sangat membutuhkan, gak bisa berlepas darinya. Kalau itu hilang pada dirinya, akan terjadi keburukan. Akan terjadi ketimpangan pada dirinya. Dan kalau itu ada, akan terjadi kebahagiaan dan kesenangan pada diri mereka. Subhanallah. Dikaunihi mahbuban mulaima, karena ia sangat dicintai. Fa idrakuhu yaqubu ghayatal ladzah. Ketika dia mampu mendapatkan hal itu, maka kenikmatan yang sempurna akan bisa dia rasakan. Bahkan kesempurnaan dari buah itu akan bisa dia peroleh. 4 hal ini, hadhil wujuh wa nahwa tansha wa tadhhar min muta'alliqiha. 4 hal ini akan sangat terlihat pada diri sang pelakunya. Ya, pada diri sang pelakunya. Ya, fa idza kana fi nafsi kamalan wa syarafan jama'a jihad asy-syaraf. Kalau memang aslinya ini orang memiliki kemuliaan, maka kemuliaan yang dia miliki akan semakin sempurna. Kalau memang aslinya dia orang ini mulia, maka akan semakin mulia. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faquhu. Rasulullah SAW bersabda, ketika di masa jahiliyah, dia ini orang baik. Di masa jahiliyah dia orang baik. Maka ketika masuk Islam, maka dia akan semakin baik ketika dia benar-benar memahami apa yang ada di dalam Islam. Abu Bakar As-Siddiq di masa jahiliyah dikenal sebagai orang yang baik. Tak pernah sujud pada berhala. Tak pernah melakukan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah. Minum-minuman keras, zina, berdagang dengan riba, kemudian menyia-nyiakan anak perempuan, tak pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar dikenal oleh masyarakat jahiliyah seseorang yang sangat dipercaya. Mereka di Makkah saat itu memiliki ada 8 orang yang ditokohkan. Dan masing-masing itu memegang tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan itu ditunjuk oleh masyarakat Makkah pada waktu itu. Ada yang mengatur masalah problem, jadi kayak hakimnya gitu, kehakimannya.
Ada yang mengatur tentang keamanan mereka, jadi serangan-serangan lawan. Ada yang mengatur dengan persenjataan, ya, macam-macam. Ada yang mengurusi Ka'bah dengan tamu-tamu yang datang. Abu Bakar As-Siddiq di mana posisi dari 8 orang penting yang mengatur urusan Makkah? Ibarat kita ini, Abu Bakar ini tugasnya memegang keuangan. Memegang keuangan untuk disalurkan kepada kegiatan-kegiatan sosial dan masyarakat yang membutuhkan. Dari mana sumber keuangan dan pendapatannya? Masyarakat jahiliyah, mereka mengumpulkan uang, donasi, uangnya dikumpulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan mereka tak pernah minta laporan kepada Abu Bakar As-Siddiq, itu uang bagaimana, buat apa saja, disalurkan ke siapa, tak pernah meminta laporan sama sekali. Menunjukkan sebuah kepercayaan. Mulia beliau sebelum Islam. Ketika masuk Islam, tambah kemuliaannya. Kenapa? Dengan iman, amal saleh, dengan ilmu. Jadi kalau memang si fulan ini aslinya orang baik, maka ketika dia mendapatkan ini, maka dia akan semakin baik. Apa itu jamaah? Maklum anna hadhil jihad bi asriha hasilah lil ilmi. Yang dimaksud dengan 4 indikator ini tadi, manfaatnya yang begitu luas. Ya, manfaat yang begitu luas, sangat dibutuhkan, gak bisa terlepas darinya. Kalau hilang pada diri mereka akan terjadi keburukan. Kalau mendapatkan itu akan terjadi sebuah kebahagiaan. Apa ini? Inilah ilmu jemaah. Inilah ilmu. Manfaatnya sangat luas sekali dunia akhirat. Manfaatnya sangat luas dunia akhirat. Dan kontinu sifatnya. Grafiknya tidak akan turun. Manfaat dari ilmu itu tidak akan menurun. Bahkan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Di mata Allah dan juga di mata manusia. Hajah yang kedua, kebutuhan setiap orang atas ilmu ini sangat besar sekali. Sebagaimana penjelasan yang lalu, bahwa kebutuhan seseorang akan ilmu lebih besar daripada kebutuhan dia terhadap makanan, nutrisi, gizi, vitamin. Ini jauh lebih penting dari itu semua. Kebutuhan dia ada data nafusihi. Sesuai dengan jumlah dia, seberapa banyak dia bernapas dari hidungnya. Kebutuhan dia kalau makan butuhnya 3 hari sekali, sehari 2 kali atau sehari 3 kali. Ya, kalau kita sehari 3 kali. Tapi kalau ilmu, dia butuhnya setiap saat, setiap dari pernapasan dia butuh ilmu. Setiap gerak-gerik dia butuh ilmu. Butuh ini nih halal enggak nih. Makanan nih, kita dikasih orang, dikirimin orang. Perlu tahu halal enggak nih. Manfaat enggak, berbahaya enggak buat diri saya. Halal sih halal, manfaat enggak buat diri saya. Kita mau melakukan ini, boleh enggak? Manfaat enggak buat saya? Semua ini berpijaknya atas apa? Al-ilm. Ilmu. Dia butuh setiap waktu, setiap saat, setiap jam dari aktivitas seseorang. Sangat butuh. Jika seseorang tak memiliki ilmu, yang ketiga, maka akan terjadi keburukan. Ya, akan terjadi kehancuran. Karena ilmu itu hayah. Idghayat ma yutasawwar min faqdiha faqdu hayatil jismi. Kalau ilmu itu hilang pada diri seseorang, maka hilanglah kehidupan yang ada pada dirinya. Kehidupan akan hilang pada dirinya. Hilangnya ilmu akan hilangnya kehidupan dalam hati dia dan roh dia. Ibarat penjelasan yang lalu, orang jahil itu ibarat orang mati. Zombie kata teman-teman yang nulis di sini.
Berarti gak punya ilmu itu kayak zombie Ustaz ya. Ya begitu para ulama menjelaskan. Hatinya mati, tidak ada ilmu, sakit, menderita, tidak ada cahaya, tidak ada roh. Ya, ibarat ikan yang ditaruh di daratan, dia ngap-ngapan, ya kelama-lamaan mati itu ikan. Ya gitulah kehidupan yang tanpa ilmu. Tapi kalau ilmu itu ada pada dirinya, nah ini yang keempat, apa? Kalau ilmu itu ada pada dirinya, maka disitulah akan dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kebahagiaan yang sangat besar sekali. Kok bisa? Ya, karena hatinya hidup. Karena ada rohnya. Karena ada cahaya dari Allah. Karena hidupnya terang benderang. Yang membuat terang itu adalah cahaya iman dalam hatinya. Karena ilmu yang dia peroleh melahirkan iman. Ilmu yang dia peroleh adalah hidayah. Ilmu yang dia peroleh adalah karunia nikmat yang Allah berikan kepada dia. Hiduplah hatinya. Lembut hatinya. Kebahagiaan yang dia peroleh. Inilah sebuah kesempurnaan jamaah. Fa innal jahla maradun wa naqs. Kejahilan itu penyakit dan akan terjadi keburukan-keburukan pada dirinya. Fi ghayatil idza wal ilam. Benar-benar akan menjadikan pelaku kejahilan itu berada dalam penderitaan dan sakit. Wa man lam yash'ur bihadhil mulamah wal munafarah. Seringkali orang jahil itu tak merasa kalau dirinya itu menderita dan berada dalam keburukan. Kenapa? Imam Ibnu Qayyim mengutip bait sebuah syair, wa ma li jurhin bimayyiti ilami. Orang mati itu dicincang-cincang gak terasa jamaah. Ya mati dia. Ya, itu tadi, dia udah mati, jiwanya mati, hatinya udah hitam. Orang mati dicincang-cincang gimana sih nggak terasa apa-apa. Dia nggak terasa apa-apa. Kayak kita, badan kita segini ya. Terus kita dipijitin sama anak kita yang umur 3 tahun, 2 tahun. Ya, ayah, abi, papa, gitu ya, mama, sini aku mau pijitin, kata anaknya yang umur 2 tahun, 3 tahun, dipijitin. Terasa nggak pijitannya jamaah? Nggak terasa apa-apa umur segitu kok. Ya, nggak terasa. Dia nggak merasa dirinya itu menderita. Bisa jadi. Dia nggak merasa. Kenapa? Karena jiwanya sudah jadi zombie. Wal'iyahatubillah. Udah mati. Mau terasa apa? Matinya dia itulah penderitaan yang begitu berat sudah. Subhanallah. Subhanallah. Berarti mendapatkan ini semua manfaat yang begitu luas, dia sangat membutuhkan akan ilmu itu. Dia merasa ada penderitaan kalau dia terhilang, kalau ilmu itu hilang pada dirinya. Ada kebahagiaan. Semua ini tergantung bagaimana seberapa besar ilmu yang dia peroleh. Ya, kalau ilmu yang dia peroleh kecil, ya berarti manfaatnya kecil. Kalau ilmu yang dia peroleh itu besar, ya besar manfaatnya. Dan semakin butuh. Kalau ilmu yang diperoleh kecil, ya dia merasa butuhnya biasa-biasa saja. Tapi kalau merasa besar, kalau dia peroleh besar, semakin butuh, semakin butuh, semakin butuh dia. Berarti orang mengatakan semakin belajar, semakin merasa kalau dia ini jahil. Semakin terasa kalau masih banyak sekali yang belum kita pelajari. Dia nggak mau terlewat akan hal itu. Disitulah kebahagiaan akan diperoleh. Subhanallah. Inilah ilmu jamaah. Apa itu kaidahnya yang lalu? Syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu dilihat dari apa yang dipelajari. Ya gimana nggak mulia ilmu ini? Lah yang dipelajari adalah apa? Yang dipelajari adalah la ilaha illallah. Tauhid. Yang dipelajari adalah apa? Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal siapa yang menciptakan alam yang begitu dahsyat ini. Siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala.
Belajar yang dipelajari adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dia pelajari adalah wahyu yang Allah turunkan kepada kita. Kemudian yang dia pelajari adalah sang Rasul yang membawa ini, manusia yang paling mulia. Gimana nggak mulia ini ilmu? Pasti manfaatnya besar. Subhanallah ya, pasti manfaatnya besar. Kebutuhan semakin dia belajar, dia semakin merasa kalau dia ini sangat butuh akan ilmu. Disitulah dia akan merasakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, para jamaah, la syai'a atyab lil 'abdi wala alat wala ahna. Tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi seorang hamba, dan tidak ada yang lebih nikmat bagi seorang hamba, dan tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan bagi seorang hamba. Wala an'am, tidak ada sesuatu yang lebih memberikan nikmat bagi seorang hamba atas kehidupan dia dan hatinya dia, melebihi dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang menciptakan dia, zat yang sayang sama dirinya, zat yang senantiasa memberikan kebaikan, jud, ihsan, al-karam, yang telah banyak memberikan kebaikan, kedermawanan dan kemuliaannya kepada kita. Inilah sebuah kenikmatan dan inilah sebuah kemuliaan ketika tujuan utama yaitu kecintaan dia kepada Allah itu sangatlah besar. Nah, dia sadar bahwa semua yang ada di alam ini Allah yang mengendalikan. Dia sadar karena wahyu ini turun, Allah yang menurunkannya. Allah yang mengutus para nabi dan rasul. Allah lah yang menjadikan bumi dan langit ini tegak berdiri. Allah lah yang menciptakan surga dan neraka. Syariat ini Allah yang menentukan. Baitul Haram, Ka'bah, itu Allah yang menciptakan, yang menurunkan dan meletakkan di tempat itu. Subhanallah. Inilah kecintaan kepada Allah. Inilah ridha dengan apa yang sudah Allah tetapkan di alam semesta ini. Tentu cinta ini tidak akan bisa tumbuh kalau kita nggak kenal. Nah, kembali lagi, inilah mulianya sebuah ilmu. Inilah mulianya sebuah ilmu. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia mengenal keagungan kebesaran Allah, semakin dia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin dia tahu bahwa alam semesta ini tidak akan ada dengan sendirinya. Semakin dia tahu bahwa alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Dan diciptakan dengan penuh kesempurnaan. Tidak ada sedikit pun kerusakan di alam semesta ini. Kalau ada bencana alam, gempa bumi, ini adalah musibah dan teguran dari Allah atas apa yang telah kita perbuat selama ini. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di alam semesta ini karena kemaksiatan manusia. Bisa jadi itu pemimpin, bisa jadi tokohnya, bisa jadi individu-individu yang ada di masyarakat itu menjadi satu kesatuan dalam melakukan angkara murka, dalam melakukan syirik, dalam melakukan bid'ah, kemaksiatan, kezaliman yang begitu dahsyat. Adapun ciptaan Allah tak ada yang error dan tak ada yang rusak. Ya, ciptaan Allah ini sempurna, jemaah. Kemudian Allah turunkan wahyu, Allah turunkan Rasul. Kita akan sadar ini. Lalu lahir kecintaan yang begitu besar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika kita berilmu dan belajar dan terus belajar.
Ya. Berarti orang jahil, dia tak kenal Allah, tak kenal keagungan dan kebesaran Allah, tak kenal kekuasaan Allah, tak kenal wahyu yang Allah turunkan, tak kenal halal, tak kenal haram, tak kenal Rasulullah SAW, hanya sekedar nama saja, tak kenal sunnahnya dan petunjuknya. Berarti penderitaan, kematian yang dia peroleh. Tak ada kebahagiaan pada dirinya. Subhanallah. Sebuah kemuliaan yang begitu besar, yang begitu dahsyat pada mereka-mereka yang berilmu ini, jemaah. Masya Allah. Inilah kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini akan semakin kuat seiring dengan kuatnya ilmu yang kita pelajari. Semakin kita menggali Al-Quran, semakin kita menggali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan semakin besar kecintaan kita kepada Allah. Semakin kita sadar akan kekuasaan Allah di alam semesta ini, lahir keyakinan. Semakin kuat pemahaman kita terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada kita, akan semakin kuat pula kecintaan kita kepada Allah, yang melahirkan pasti akhirnya kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, yang melahirkan tauhid, kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Inilah buah dari sebuah ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Barakallahu fikum. Kita lihat teman-teman yang tergabung di sini sudah nunggu dari awal. Ya, Masya Allah. Kita lihat, udah banyak nih, Masya Allah. Ya. Ada Ibu Lili Hanifah, kemudian ada Yuni Suci. Nah, ini Ibu Yuni bertanya, kalau ucapan jazakillahu khairan itu diucapkan pada semua orang, apa sama orang yang sudah faham ucapan itu saja, Ustadz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para ikhwah akhwat, Rasulullah SAW itu bilang begini, man ahsana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tukafi'u fad'u lahum bi khairin. Kalau ada orang berbuat baik sama Anda, baik berkaitan dengan finansial ataupun non-finansial, berkaitan dengan finansial, apalah, fisik materi, kan? Atau yang non-finansial berbentuk bantuan fisik, pertolongan, atau ilmu yang lebih besar lagi dari itu semua, memberikan kebaikan kepada kita berupa ilmu, fakafi'u, kamu balas dia. Kamu balas. Kalau kamu tak mampu membalasnya, ya sudah, doain saja. Doain saja. Nah, disinilah muncullah kita mendoakan setiap orang yang berbuat baik kepada kita. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda khairan, dengan balasan yang sangat baik sekali. Jadi ini kalimat doa. Kita berdoa kepada Allah untuk orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan kebaikan, membalas Anda dengan sebuah kebaikan yang begitu besar. Nah, siapa yang berbuat baik kepada kita ini? Laki-laki, kita katakan jazakallahu khairan. Kalau laki-laki. Kalau yang berbuat baik kepada kita ini perempuan, kita katakan jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan. Ini hanya kata ganti kamu. Bahasa Arab, bahasa Indonesia kan kamu laki perempuan. Kalau bahasa Arab tidak, ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Ya, simpelnya begitu deh. Jazakallahu khairan laki, jazakillahu khairan perempuan.
Kalau banyak yang berbuat baik, jazakumullahu khairan. Kum, kalian semua. Jazakumullahu khairan. Ya, kalian semuanya. Masya Allah. Jadi ini doa. Semoga Allah membalas Anda ya, dengan kebaikan yang jauh lebih baik dari ini. Ini jawaban dari pertanyaan Ibu Yuni. Masya Allah. Kemudian ada Kusri. Kemudian ada Saung Ukhuwah. Ya, USA, Kanada. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian ada Saung Ukhuwah. Semoga kajian pagi ini lancar dan penuh berkah. Semoga keberkahan juga meliputi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Amin ya rabbal alamin. Saudara kita yang tertimpa musibah di mana? Kalimantan, ya, di Sulawesi, ya, bertubi-tubi musibah ini jamaah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa, melainkan semua ini karena izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Semua ini karena izin Allah. Di ayat yang lain, tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa kita juga. Illa bima kasabat aydin nas. Jadi ini semua karena karena dosa kita. Dosa kita juga. Ini teguran. Kita disuruh bertaubat kepada Allah. Taubat, istighfar, kembali ke jalan Allah, dan kita bantu saudara-saudara kita semampunya. Bisa bantu materi, pakai materi. Kalau nggak bisa materi, ya kita doakan saja. Allahumma ajirna fi musibatina. Ya Allah, berikanlah pahala dari setiap musibah yang menimpa kami. Ya Allah, jadikanlah musibah-musibah yang menimpa kita ini adalah penghapus dari dosa-dosa kita. Penghapus dari dosa-dosa saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini. Membersihkan jiwa mereka dari dosa-dosa ini. Mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya dengan musibah yang mereka alami. Jaga diri kita dari berbagai macam keburukan. Dan ampuni, maafkan segala kesalahan kita, ya Rabbal Alamin. Kemudian ada Lili Hanifa, kemudian ada Dian Sukma. Ya. Ini Lili Hanifah. Ya. Salam buat Pak John, katanya. Anak-anak ya, oh Masya Allah. Rupanya Bu Dian ini kenal sama Ibu Lili ini. Ini Bu Dian ini termasuk pengajian di Majelis Taklim Saung Ukhuwah. Insyaallah. Kemudian ada Little Isa, Masya Allah. Ada Ratni. Alhamdulillah Allah berikan sehat dan kebaikan buat Ustadz dan keluarga dan seluruh jamaah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma amin. La ilaha illa ant. Allahumma stajib du'a'ana. Kemudian Ibu Lili ini jawab juga ya, salam kangen katanya. Kemudian ada Ibu Ratni ini bertanya sepertinya, kalau sudah terulang begini ini nanya mungkin ya. Ibu Ratni nanya, kemarin nomor WA sudah di save tapi untuk WA nggak dapat digunakan. Munculnya untuk SMS, boleh diulang lagi Ustadz. Siap, nih adminnya juga siap nih. Ibu Ratni ya 2606 ya, siap Ibu Ratni, nanti dikirim lagi nomornya ya. Kemudian ada Isna, Bismillahirrahmanirrahim, safar dan sudah sampai di tempat tujuan. Di situ selama 2 minggu. Maka apakah selama barakallahu fik selama itu pula sholatnya dia qashar? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para ulama membahas masalah ini, kapan seseorang itu terus dikatakan safar. Ya, kapan? Jawabannya adalah innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu dilihat dari niatnya.
Al-umuru bimaqasidiha, kata para ulama. Ya, perbuatan-perbuatan, perkara-perkara, amalan-amalan itu semua dinilai dengan maqasid, tujuan dan niatan dia. Jadi Anda pergi ke tempat itu, niatannya apa? Niatannya mau menetap atau enggak mau menetap? Ya, mau menetap apa enggak? Nah, indikator menentukan dia menetap apa enggak dari mana? Pertama kan tentu niat, ya niatnya dia. Terus yang kedua indikatornya apa? Dia mencari tempat tinggal yang nyaman buat dia. Mau kos-kosan yang sifatnya lama. Kalau hotel kan tidak ada orang mau niat tinggal netap terus tinggal di hotel. Ya, kayak kelebihan duit aja jemaah. Kan hotel itu buat musafir, indikasi kalau dia safar. Tapi kalau dia mau menetap, berarti dia akan mencari tempat yang sifatnya permanen dan lama, long time. Ya, apa bisa kos-kosan, bisa apartemen. Ya. Kemudian indikasi yang lain apa? Dia memenuhi hajatnya, menyiapkan hajatnya, seperti orang pribumi, seperti orang ahlul balad, seperti orang yang mukim yang lainnya ada di situ. Dia siapkan. Dia beli ini, kasur dia siapkan, dia ini. Karena dia bakal tetap di situ. Kemudian keluarganya juga dipersiapkan. Ya, tempat buat keluarga. Artinya kalau nanti keluarganya sesekali datang ke sini, dia siapkan kamarnya, tempatnya. Nah, ini indikasi-indikasi bahwa dia akan tinggal, netap di situ. Tapi kalau nggak ada, dia tinggal di rumah keluarga, numpang di rumah keluarga, tinggal di hotel, dia tahu bahwa ini saya cuma sebentar aja kok, sementara. Nah, berarti dia kategorinya masih musafir. Jadi niatannya mau niat mukim apa enggak. Nah, kalau tidak ada niatan mukim, maka masih boleh boleh melakukan jamak dan qasar. Tapi jika Anda laki-laki, pasti afdal dan tentu afdal adalah apa? Tetap jaga sholat berjamaah di masjid-masjid yang dekat dengan tempat Anda menginap sementara itu. Tetap jaga sholat berjamaah untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang besar pada sholat berjamaah itu. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik kepada Isna atas pertanyaannya. Kemudian ada Ummu Wildan. Ini bertanya, mendoakan kita ini, Masya Allah. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. La ilaha illa ant. Tanya Ustadz, nanya. Panitia perpisahan sekolah anak sebelum pandemi mengadakan voting, piknik, nginep atau tidak nginap. Terus yang ditanyain apa ini? Yang ditanyakan apa Ibu? Ya, Ummu Wildan. Ternyata lebih banyak yang nginep. Qadarullah ada pandemi jadi gagal. Oh, kelanjutannya. Dan panitia sudah terlanjur bayar DP untuk akomodasi. Saya dulu tak setuju karena acara yang tidak syar'i dan tak ada uang. Sekarang kami ditagih, haruskah kami bayar? Nah, ini masalah teknis lah ya. Tidak ada kaitan sama hukum syar'i. Tentu pihak sekolah akan bisa melakukan negosiasi ulang dengan penyewaan bis dan hotel dengan dalih ini pandemi dan ini masih masa PSBB selama 1 tahun ini antara longgar dan ketat dan ini anak-anak akan rentan dan berbahaya dan sebagainya dan sebagainya. Bisa juga dia membawa surat pernyataan dari kelurahan atau kecamatan bahwa dia tidak boleh beraktivitas ngumpul-ngumpul dan sebagainya. Ini kan masalah teknis Ibu yang bisa diatur di sana ya. Kemudian ada Ibu Rina, ya, jazakillah khair. Kemudian ada Ummu Sultan, Masya Allah. Ini Ummu Sultan ini setiap hari nanya sama Ibu Yeni. Ini setiap hari nanya, ini enggak saya mau nanya ke Ustadz ini, Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian, apakah benar pernyataan dosa riya lebih besar dari dosa zina? Dengan analogi, riya adalah syirik kecil, dosa syirik kecil lebih besar daripada dosa besar lain termasuk zina.
Duh, ngerinya. Barakallahu fiik. Masya Allah ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah ba'd. Iya Bu, benar. Makanya disebut syirik kecil. Kenapa di syirik kecil? Karena syirik kecil itu gerbang menuju syirik besar. Ya, kalau dosa besar kan tidak. Dosa besar itu tidak, Ibu. Itu cenderung kepada syahwat saja. Kalau dosa syirik kecil itu bisa menjadi gerbang besar, bisa menjadi gerbang masuk ke dalam syirik besar. Jadi syubhat, berbahaya. Syubhat itu lebih cenderung orang mempertahankan itu, menganggap itu benar, menganggap itu paling hebat, paling sudah nganggap. Tapi tidak ada orang yang berbuat zina nganggap zina itu benar, minum minuman keras itu benar, tidak ada. Semua itu pelacur juga ngaku kalau ini pelacuran nggak benar. Ya, ngaku Ibu, minum minuman keras, narkoba juga tahu kalau ini jahat. Coba rokok itu perhatikan, ada apa di balik gambar rokok itu. Tahu Ibu, semua tahu. Tapi kalau orang yang berbuat syirik, Anda nasihati, waduh Bu, karena dia nganggap dirinya sudah paling hebat, paling benar, sudah. Inilah penyakit syubhat, itu berbahaya. Pemikiran sih masalahnya, bukan hawa nafsu. Jadi riya itu pintu yang sangat riskan sekali menuju syirik yang besar itu. Ya, berbahaya sekali, serem Ibu. Kemudian ada pertanyaan dari Sam Susanto. Salam Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah faedah surat Yasin betul untuk dibaca ketika ada perkara yang sulit? Mohon penjelasannya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah ba'd. Begini Pak Sam ya, hadis-hadis yang banyak berkembang di masyarakat tentang surat Yasin, itu bisa dikatakan hampir semua hadis-hadis itu minimalnya itu sangat lemah. Bukan lemah saja, sangat lemah itu minimalnya. Dan banyak dari hadis-hadis itu sudah sampai pada tingkatan mungkar. Sangat lemah itu tingkatan paling tingginya mungkar, bahkan sudah sampai pada tingkat paling parah yaitu palsu. Nah, ini yang paling banyak disebutkan. Waqad ajadal Imam Ibnu Katsir fi sardi hadhil ahadits wa hakam 'alaiha bi annaha mawdu'ah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah sudah sangat bagus sekali dalam menyajikan hadis-hadis ini di pengantar surat tafsir surat Yasin. Disebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat Yasin, lalu beliau tutup dengan itu di bawahnya. Kalau dipotong dari atas bacanya bahaya. Sempurnakan bacanya sampai selesai. Nanti di ujungnya Imam Ibnu Katsir mengatakan rata-rata hampir semua hadis ini minimalnya sangat lemah dan banyak dari itu yang mungkar dan palsu. Jadi tidak ada satu hadis sahih pun yang menyebutkan berkaitan dengan keutamaan surat Yasin yang seperti yang banyak terjadi di masyarakat. Adapun hadis berkaitan iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan surat Yasin pada orang yang mau meninggal sakratul maut. Ini diperdebatkan oleh para ulama, antara yang mengatakan hadisnya sahih dan sebagian yang mengatakan hadisnya lemah. Sebagian mengatakan hadisnya valid, sahih, sebagian mengatakan hadisnya lemah. Yang mengatakan hadisnya ini sahih, mereka mengatakan hadis ini maknanya adalah bacakanlah surat Yasin pada orang yang akan meninggal dunia, yaitu sakratul maut. Itu maknanya. Wallahu a'lam. Kemudian Ibu Ratni kembali bertanya, Ustadz, anak ikut program menghafal Quran dan setor setiap hari satu baris, tetapi sudah beberapa halaman jadi nggak lancar lagi yang terdahulu. Apa karena faktor U? Bagaimana Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah ba'd. Ya bisa jadi Bu Ratni karena faktor U, karena kesibukan yang bikin akhirnya males ya. Mulai males, mulai turun kendor gitu ya. Apa ya? Merasa kecil hati. Aduh, kok susah ya. Akhirnya kecil hati, putus asa. Ya jangan. Semangat aja terus, semangat. Ya. Kemudian ada Nendan Maya, ada Nur Umuriyat. Nah, ini baru
baru kebaca saya Nur Umuriyat ini, apa memang baru muncul ya. Ahlan wa sahlan bik. Ya, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, bolehkah memasukkan anak ke perguruan tinggi dengan pertolongan teman atau saudara yang ada di perguruan tinggi itu tapi tak ada pakai uang? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah. Nggak apa-apa. Ya, mayasfa' syafa'atan hasanah falahu kiflun minha au nasibun minha. Ya, siapa yang memberikan pertolongan kepada saudaranya, maka dia dapat pahala dari situ. Ya, isfa'u tu'jaru. Ya, bantulah saudara Anda, nanti Anda akan mendapatkan pahala dari Allah. Ini saling tolong menolong, tidak ada masalah. Kemudian ada Sam tadi itu, Bapak Sam Susanto. Pak Ustadz, kalau kita parkir di manapun, apakah boleh memberikan tip sebagai terima kasih kita, atau kadang security kita berikan berupa uang? Nah, yaitu hadis yang kita sebutkan tadi. Man ahsana ilaikum ma'rufa. Siapa yang telah berbuat baik kepada Anda, kamu kasih upah dia. Ya, kamu kasih. Contoh tukang parkir yang bantuin parkir kita, kasih dia. Security yang bantuin parkir, kasih dia. Security yang bantuin nyebrangin jalan, yang bantuin kita belok, ya bantu dia. Pak Ogah, istilahnya kita kan Pak Ogah itu ya, bantuin kita untuk nyebrang dan sebagainya, kasih dia, upahin. Bahkan itu jadi pekerjaan dia. Akhirnya di tengah-tengah sulit orang cari pekerjaan, sedangkan dia punya tanggung jawab, ya sudahlah, ini aja yang bisa kita lakukan, itu yang mereka lakukan, upahi dia. 2.000 atau berapa, upahi dia. Kemudian ada Fafa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon nasihat apa saja yang harus dilakukan. Saudara ana sejak mengenal sunnah sering diganggu jin dalam rumahnya. Ada suara ngamuk di atap rumah dan namanya dipanggil. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah. Para ikhwah, jamaah, teman-teman sekalian, jin itu udah janji. Dia janji lewat raja jinnya, yaitu iblis, ketika diusir dari surga oleh Allah. La uwiyannahum. Ini kalimat penekanannya double. La ada lam, la u ada kata la lam. Ini pasti. Terus ditambah lagi penekanannya pakai nun bertasdid, la uwiyannahum. Pasti saya akan sesatkan ini anak keturunan Adam. Dendam dia. Makanya dendam itu sifatnya iblis. Ya, sombong itu sifatnya iblis. Hasad itu sifatnya iblis. Menjadikan dia terusir dari surga. Lalu dia dendam, la ughwiyannahum la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Tak tongkrongin itu di depan jalan yang lurus itu, saya tongkrongin itu di rumahnya biar dia nggak pergi ke masjid. Sudah, dia akan cegah setiap umat Rasulullah SAW ini untuk menjalankan amalan sunnahnya. Ini udah janji dia, ini jin. Jadi tidak akan dibiarkan. Ya, terus bagaimana dong? Dia akan punya dua sifat. Nah, tonton lagi, coba kembali didengar kajian tafsir surat An-Nas. Ya, dia punya dua sifat kan, al-waswas, khannas. Dia akan nongol, menunjukkan dia kekuatan dan powernya dalam menggoda kita, menghalangi kita kalau kita lalai dan lengah. Tapi kalau kita tetap ingat sama Allah dengan zikir, dengan tauhid, dengan kita mendekatkan diri dengan amalan yang disunnahkan Rasulullah SAW, setan itu khannas, mengecil, mimpes. Terus bagaimana kiatnya di sini, Fafa, saudara kita Fafa? Jangan kendor, jangan merasa takut, dipanggil-panggil suara di atas, ya karena dia nggak bisa masuk kali. Karena rumahnya sudah nggak pernah disetel, rumahnya sudah nggak ada musiknya lagi.
Rumahnya nggak ada musik lagi, nggak ada dangdut lagi, nggak ada lagu-lagunya lagi, nggak ada. Setan nggak, akhirnya disetel apa? Ngaji di rumahnya, ngaji. Kemudian isinya juga ngaji, isinya orang zikir, isinya orang bertauhid, isinya orang mendekatkan diri kepada Allah. Panas dia mau masuk, isinya di luar doang. Kata anak saya yang masih 3 tahun ke bawah, waktu itu belum 3 tahun umurnya, 2 tahunan gitu, suka main sendiri. Mau main sama siapa? Sama temanku, Abi. Mana? Itu. Di mana? Itu di jendela. Dia nggak bisa masuk, Abi. Katanya. Dia cerita. Kok nggak bisa masuk? Iya. Takut katanya. Takut. Kota Abi kali. Ya, takut dia. Dia nggak bisa masuk. Ya udah, suruh pulang dia. Nggak boleh main di sini, bilang. Pulang sono, kata anak saya. Ya, dia bisa, anak segitu. Siapa? Ya, bersyukurlah Anda. Alhamdulillah. Terus dijaga rumahnya dengan ketaatan, tauhid kepada Allah. Jangan ada musik. Ya. Terus jangan galau, gelisah dengan itu. Ya. Inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan kabur, ngacir, pergi dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Masya Allah, Ibu Fafa ya. Nah, kemudian Siti Ayulina, Masya Allah, Magelang. Barakallahu fiik Ibu Siti. Kemudian ini Bang Kusri, ini Mas Kusri ya, Jawa Timur, Masya Allah. Menyikapi respon seseorang yang ketika menerima share ilmu syar'i hanya mengucapkan lumayan untuk tambah-tambah ilmu. Ya Alhamdulillah, dia masih mengatakan nambah-nambah ilmu. Berarti kan dia merasa dapat tambahan. Walaupun ada sedikit kesombongan. Lumayan, nambah-nambah dikit. Ya, berarti kan ada kesombongan pada diri. Ini nggak apa-apa. Tapi dia masih menerima Anda lumayan. Nambah katanya. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Sri di Bogor, ya barakallahu fiik Ibu Sri. Kemudian ada Dwi Cahya, ada Ida Kurnaida, Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian Bang Kusno juga, Alhamdulillah bisa mengikuti kajian, jazakallah khairan Bang Kusno. Mas Wita, Ari, Balkis, Balkis bin Harith. Izin nanya Ustadz, kalau bersedekah ke tempat yang kita tidak tahu pondok yatimnya itu sunnah atau bukan, bagaimana? Ya secara umum nggak ada masalah. Ya secara umum nggak ada masalah, tetapi kalau lebih afdal ya tentu kita lebih tahu yatimnya ini pesantrennya, tempatnya menjalankan tauhid, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, sehingga kita ini tepat membantu orang-orang yang ingin menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Munjiati, apakah BPJS mandiri itu halal dan tidak termasuk riba? Ustadz, tidak termasuk riba BPJS. Ya para ulama yang sekarang pun membolehkan. Ya, dai-dai kita, ustadz-ustadz kita yang punya kompetensi tinggi dalam hal fikih muamalat juga membolehkan. Ya, tidak ada masalah karena gharar, ketidakjelasan yang ada di situ kecil dan itu sifatnya membantu dan bukan asuransi bisnis yang banyak terjadi. Tapi bagi mereka yang membutuhkan, tapi kalau Anda merasa mampu, ya pakailah dana pribadi untuk itu. Ya. Ridho Agung Setiawan, ya Bismillah Ustadz, kapankah waktu yang tepat sholat qobliyah? Bolehkah sesaat sebelum masuk adzan sembari menunggu adzan? Ya Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah. Bapak Bang Ridho, ya Bang Ridho, qobliyah itu apa Bang Ridho? Qobliyah itu kan sebelum sholat. Qobliyah subuh, Bapak tadi, ya. Berarti sebelum melakukan sholat subuh. Qobliyah zuhur berarti sebelum melakukan sholat zuhur. Begitulah.
Artinya dilakukannya kapan Bang Ridho? Dilakukannya setelah adzan masuk. Kalau sebelum adzan masuk kan waktunya belum masuk Bang. Ya, tidak bisa dikatakan itu sebelum sholat. Sebelum sholat berarti waktunya sudah masuk. Jadi sudah adzan subuh, baru kita melakukan qobliyah subuh. Sudah adzan zuhur, baru kita melakukan qobliyah zuhur. Ya, begitu seterusnya. Terima kasih Bang Ridho. Kemudian Al-Farel Dwi, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ada Titi Suwarti. Ya, ini juga bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Barakallahu Fik Ustaz Izzat dan tim Barakallahu Fik. Terima kasih kepada Ibu Titi doanya dan teman-teman semuanya. Rizky Azizi Al-Farel menyikapi apa ini? Bilian apa ini? Keluarga besar terhadap keluarga saya. Oh, bully gitu ya. Apalagi anak-anak memakai niqab karena melihat kami ini keluarga yang mengikuti aliran apa ya. Ya, Bang Alfarel, ya, cacian, hinaan itu bukan hal yang baru. Rasulullah SAW dicaci, dimaki-maki, dihina, disudutkan. Bahkan rencana pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Para sahabat pun sama. Begitulah generasi orang yang beriman itu buat ajang pingpongan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan pelaku-pelaku kemaksiatan. Terus gimana? Anggap ini adalah bagian dari sebuah keindahan dalam kehidupan kita. Anggap ini adalah tambahan pundi-pundi pahala dari orang-orang yang mencaci maki itu. Ya, biarkan saja. Jangan diambil hati. Doakan. Apalagi mereka keluarga besar Anda. Doakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Kemudian Dian Sukma. Semoga keluarga besar Eyang. Oh, ini udah kelamaan gak pulang ini rupanya Ibu Dian. Sampai ketemu saudaranya. Kangen banget ini Ibu Dian ini, Masya Allah. Abu Khalid baru muncul ini, Masya Allah. Apa boleh kita mengganti nama pemberian orang tua yang tak islami? Boleh saja, nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah. Nggak apa-apa, bukan hal yang itu bersifat wahyu yang nggak boleh diganti. Nggak apa-apa. Ya, kalau mau kita ganti dengan yang kita pandang maknanya lebih bagus dan bernilai doa, silahkan. Kemudian Asnel Lukman, ya. Pencet Asnel yang terakhir, bejubel yang dibawanya. Mana tadi? Nah ini, Asnel Lukman. Bagaimana hukumnya jika kita memberikan tip kepada petugas kebersihan? Tadi sudah dijawab ya. Nggak apa-apa, ya boleh, bahkan itu bagian dari sedekah, ya nggak apa-apa, ya pahala sedekah itu termasuk bagian dari sedekah kita kepada mereka. Oke, kemudian ada Ibu Dian, ya Selasa subuh besok ada lagi, kata Ibu Dian. Ya, Selasa subuh nanti kita ketemu lagi, ya. Insya Allah kita ambil tema yang berbeda. Itu kita sudah ganti tema, nanti dari kemuliaan diperoleh dengan ilmu udah selesai, kita ambil dari buku Ibnu Qayyim yang lain, ya karena buku ini berkaitan dengan itu semua. Buku yang lain nanti kita ambil sedikit potongan-potongan dari kitab Madarijus Salikin fi Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, tentang apa? Tentang kesucian jiwa, tazkiyatun nafs. Hebat materinya, ya. Sedikit demi sedikit nanti kita kuak dari situ, kita ambil dari situ. Kemudian ada Ibu Yena. Nah ini Ibu Yena nih, kalau bacaan zikir saat kita menguap bersendawa apa Ustaz? Ya kalau alhamdulillah menguap bersendawa, ya bersin, kan kita membaca alhamdulillah. Kalau bersin nanti orang mendoakan kita dan kita balas mendoakan. Kemudian ada Sita Wardani. Ya, semoga Allah menjaga kita, berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Dodi Sukma Jaya.
Bagaimana jika imam jika gerakan rukuk sudah sempurna tapi suaranya belum imamnya memanjangkan akbarnya dan kita sudah ikut rukuk sempurna. Ya bisa jadi terkadang imam mau rukuk gitu, Allah, ini sebetulnya kurang pas ya. Sebetulnya kurang pas. Imam gerak dulu, ketika dia sudah sampai mau rukuk baru Allahu Akbar. Jadi nggak usah Allah, diingatkan saja imamnya. Itu kepanjangan. Cukup dia mengatakan Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, cukup. Kemudian ada Ibu Lili tadi itu ya. Ustadz, sholat witir lebih utama sebelum tidur apa setelah tahajud, Ustadz? Terserah mana yang paling enak Ibu Lili. Kalau merasa lebih aman sebelum tidur, ya silakan lakukan sebelum tidur. Takut nanti kelewatan. Tapi kalau bisa yakin nanti bangun tengah malam, ya lakukan di tengah malam lebih baik ya. Tergantung kondisi kita. Kemudian yang lainnya ini yang terakhir ada Dwi, kan ada Nula Tri ya. Kemudian ya Abah Humaidi, ada Aminda. Wah, ini masih banyak pertanyaannya. Nah, ini yang terakhir ini, tolong jangan ditambahin lagi pertanyaannya ya. Ustadz, kenapa hati ana merasa hati ana tidak selalu gelisah dengan takutnya amalan tidak diterima? Maksudnya selalu gelisah. Gelisah, takut amalan kita diterima apa enggak. Justru ini tanda keimanan. Kalau orang merasa, udah amal saya pasti diterima. Ya, ini bukan orang beriman. Para sahabat dulu itu selalu mereka takut. Amal saya diterima apa enggak ya? Amal saya diterima apa enggak ya? Akhirnya apa? Menjadikan dia semangat beribadah. Bukan amal saya diterima enggak ya? Ya udahlah, nggak usah beramal. Ini sih cuman alasan aja kalau dia malas. Tapi kalau orang yang punya sifat itu justru dia akan termotivasi terus untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ini iman namanya. Ya, Masya Allah. Infak 2,5% dari gaji bulanan. Statusnya adalah pembersihan harta. Bolehkah diberikan orang dengan status disedekahkan? Oh, luar biasa Ibu. Ya, itu sedekah sifatnya, bukan zakat ya. Itu sedekah saja. Luar biasa. Itu pembersih dosa, itu ngangkat derajat kita, pahala yang banyak, luar biasa. Apa ini? Wakun Quranmu. Ustadz mau tanya, mohon jawab. Penting buat saya di buku anak-anak karya Ustadz, gambar manusianya dihilangkan wajahnya saja. Tolong saya diberi dalilnya Ustadz, sangat butuh. Iya. Jadi kita di buku anak-anak itu wajahnya kita hilangkan. Kenapa? Kalau digambar lengkap, sempurna, itu jadi perbuatan dosa besar, Bang. Ya, dosa besar itu apa? Menggambar makhluk yang punya roh. Ya, menggambar makhluk yang punya roh itu dosa besar. Kalau digambar utuh, la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa utuh. Nah, maka kalau kita rusak bentuknya sehingga tak terlihat lagi bahwa ini manusia, maka insya Allah kita bisa terbebas dari ancaman dosa itu. Jadi kita rusak bentuknya. Apa itu? Ya nggak, bentuk wajahnya kita hilangkan agar kita tidak berdosa. Karena itu perbuatan dosa, Bang. Bagaimana dengan buku-buku anak? Ya berdosa dia menggambar makhluk bernyawa utuh seperti itu. Itu tidak boleh. Ya, karena ini bentuknya lukisan, bentuknya desain grafis ilustrasi. Ya, jadi itu dilarang di dalam syariat dan ayat hadisnya cukup banyak sekali. Masya Allah, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua teman-teman. Terakhir, dukun menurut kita boleh apa tidak, sementara menurut orang dianggap punya karamah. Syirik besar yang tidak akan diampuni dosanya. Datang ke tempatnya dukun saja, sholat kita tidak diterima oleh Allah 40 hari.
Datang saja ke rumahnya, ke kantornya, ke tempatnya, 40 hari sholat kita ditolak sama Allah. Kalau kita datang terus percaya sama dia, kita keluar dari Islam. Saya nggak datang kok, saya buka aplikasinya, sama saja. Buka aplikasinya terus percaya dengan apa yang dia sampaikan. Kita bisa keluar dari Islam, murtad jamaah. Pembatal Islam, berbahaya sekali. Jangan dekat-dekat sama dunia mereka. Cegah saudara-saudara kita yang percaya sama orang-orang dukun-dukun itu syirik besar, suruh taubat. Apakah harus masuk Islam lagi? Enggak, cukup dia syirik besar karena kita enggak berhak untuk mengatakan kamu murtad. Enggak, ini hanya hukum. Orang yang percaya dengan dukun itu murtad, ini hukum. Ya, tapi kalau ada sifulan-sifulan enggak boleh kita memvonis, tapi kita cukup mengatakan tobatlah, ini syirik besar. Tobat, ya. Berbahaya kalau sampai wafat, ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari diri saya. Ya, kita tutup ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.